Halo guys, kita lanjutin serial Battle Through the Heaven. Bertaruh dengan geng obat. Xiaoyan menantang Han Xian. Mari kita beradu untuk meramu obat. Dengan begitu akan bisa diketahui obat buatan siapa yang bermutu dan mana yang tidak. Xiaoyan bergairah menantang seniornya. Dia sudah tidak sabar untuk membuka medan pertarungan dengan alkemis tingkat 4 yang dipuja-puja sebagai sosok paling handal dalam membuat obat. Tanpa pertarungan tidak akan bisa diketahui siapa sejatinya yang disebut jawara pembuat obat. Karena kita sesama alkemis, sangat terbuka kemungkinan untuk bertarung sesuai dengan kemahiran sebagai peracik obat alkemis. Karena itu, jika senior Han Xian memiliki kemampuan, kita bisa menggunakan cara-cara alkemis untuk melakukan kompetisi. Jika aku kalah, gerbang Pan tidak akan lagi melakukan penjualan obat. Tapi jika kamu kalah, kamu harus menarik semua daganganmu yang tidak jelas manfaatnya. Bagaimana? Xiaoyan tertawa lepas sambil menatap Han Xian. Disentiknya lengan baju penuh percaya diri. Dia merasa bukan orang yang patut diremehkan. Kamu ingin bersaing dengan aku mengolah obat? Han Xian mengejek juniornya. Apa kurang jelas perkataanku, senior Han Xian? Jika kamu lebih suka bertarung menggunakan Daoki, aku juga tidak menolak. Senyum dingin menghiasi sudut bibir Xiaoyan. Han Xian merasa sangat percaya diri karena keterampilan pemurnian obat dapat dianggap paling jago di lingkungan akademi dalam, bahkan di lingkungan departemen alkemis sekalipun. Sebagai alkemis tingkat 4 sudah cukup baginya untuk meremehkan alkemis lainnya, apalagi pada kelompok usia yang sebaya dengan dirinya. Namun untuk kali ini Han Xian tidak begitu yakin bagaimana menjawab tantangan itu. Sementara itu Xiaoyan menganalisa, walaupun kekuatan Han Xian tergolong kelas Daoling, paling-paling kekuatan tenaga dalamnya atau Qi-nya setara Leina. Untuk tingkatan seperti itu, Xiaoyan hanya perlu mengerahkan sedikit api teratai kemarahan Buddha. Langkah seperti itu pernah mengejutkan Leina sehingga meruntuhkan semangatnya bertarung. Tingkatan Han Xian kemungkinan tidak jauh berbeda. Han Xian telah mendengar rumor tentang kekuatan tempur Xiaoyan yang sering menimbulkan kejutan. Karena itu, jika harus bertarung dengan Xiaoyan, dia kurang sependapat untuk menggunakan Daoki. Han Xian tidak khawatir jika harus bersaing mengolah obat. Hanya saja nanti dia tidak bisa melakukan pertolongan atau melakukan beberapa pencegahan jika terjadi hal-hal di luar perkiraan, karena yang melontarkan tantangan justru dari mulut juniornya Xiaoyan. Untuk sesaat dia merasa bimbang karena tidak begitu yakin bagaimana menjawab tantangan itu. Sebuah pikiran terlintas dalam benak Han Xian. Pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, juga pil penenang es surgawi kemungkinan besar mengandung efek cukup baik. Namun tekniknya terkesan agak kasar. Jika formula ketiga pil itu diberikan kepadaku, akan aku sempurnakan sehingga kualitasnya akan lebih baik. Hanya saja Han Xian tidak tahu bahwa Xiaoyan telah melakukan banyak perbaikan atas kualitas obat garapannya. Melihat Han Xian yang tidak segera menjawab tantangannya, Xiaoyan membuka kalimat penerus. Apa kamu tidak berani menerima tantanganku, senior Han Xian? Hanya saja aku khawatir jika sampai berita ini tersebar luas, bisa-bisa akan pengaruhi reputasi geng obatmu. Xiaoyan tidak bisa menahan untuk tidak tertawa mengejek ketika dia mengamati Han Xian ragu-ragu. Xiaoyan, kamu tidak perlu menghasut aku. Itu tidak ada gunanya, bro. Han Xian dengan raut dingin melirik juniornya yang begitu berani menantangnya. Alkemis tingkat 4 itu membatin.
Aku bukan orang bodoh. Secara sekilas aku tahu niatannya menantang kompetisi. Tidak apa-apa jika kamu ingin bersaing keterampilan pemurnian obat dengan aku, namun taruhannya terlalu kecil. Saud Hansen setelah dirasa ada pikiran terlintas. Bagaimana jika aku mengajukan persyaratan? Kalau kamu kalah, tidak hanya gerbang PAN yang tidak boleh lagi menjual obat, tapi kamu juga harus menyerahkan formula pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, juga pil penenang es surgawi. Jika kamu kalah, serga Sioyan. Jika aku kalah, aku tidak hanya menutup penjualan pil, tetapi juga akan menyerahkan 5 tempat penjualan yang strategis di lingkungan Akademi Dalam pada gerbang PAN. Perlu kamu ketahui, geng obatku telah menghabiskan sekitar 800 hari energi api secara total untuk membeli 5 tempat itu dari Akademi Dalam. Ini jauh lebih baik daripada pertukaran milikmu yang belum tergolong spesial. Karena itu kamu jangan sampai kalah. Sungguh tak kuduga jika senior Hansen tertarik dengan resep obatku. Menurutku itu persyaratan yang menarik, tutur Sioyan meledek seniornya sambil mengulang kalimat tantangannya. Kamu berani atau tidak? Hansen tidak marah meski pikirannya belum jenak. Karena itu dia hanya bisa tertawa dingin untuk menutupi perasaannya yang mumpat-mapit seperti lilin ketiup angin. Baiklah, kalau senior Hansen menjual syarat seperti itu, aku beli syarat itu. Aku tidak akan menarik langkah yang telah aku ajukan. Sioyan melambaikan tangan sambil mengatur nada suaranya secara samar. Hanya saja aku belum tahu bagaimana senior Hansen ingin berkompetisi. Tampilkan resep obat yang sama beserta kualinya secara bersamaan. Mari kita lihat kualitas pil siapa yang bentuknya paling baik. Suara Hansen terdengar begitu dalam. Rumus obat mana yang akan aku ajukan? Sioyan menyipitkan mata ketika mengajukan pertanyaan. Oh iya ya, jika kita menggunakan resep yang sama, tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan kecurigaan. Hansen melanjutkan penuturannya. Aku menyarankan agar kita menggunakan formula yang disimpan pada Akademi Dalam. Kebetulan aku telah bertemu Panatua Hao. Dia yang bertanggung jawab atas semua resep obat. Untuk kompetisi ini kita bisa meminjam resep obat dari dia. Kita juga bisa dapat mengundang untuk menjadi hakim perlombaan. Bagaimana pendapatmu? Panatua Hao, dia kenal denganmu, tanya Sioyan. Kamu tidak perlu curiga bahwa Panatua Hao kong kali kong sama aku. Aku tidak mempunyai niatan seperti itu. Lin Yan yang akrab denganmu saja belum tentu tahu banyak tentang karakter Panatua Hao. Perlu kamu ketahui bahwa di seluruh Akademi Dalam seperti halnya Panatua merupakan sosok yang tidak boleh memihak. Hansen membaca keraguan-keraguan Sioyan saat dia menggerakkan bibir secara sinis. Lin Yan meningkahi pembicaraan kedua orang di dekatnya. Iya. Sepertinya bisa dibenarkan apa yang dikatakan Hansen. Panatua Hao memang pilihan yang bagus. Bagi dia masalah penipuan merupakan hal yang paling dia benci. Lin Yan menganggukkan kepalanya pada Sioyan ketika dia menangkap adanya keraguan-raguan. Sioyan merenung sejenak sebelum mengangkat wajahnya, lantas menyambut tawaran itu. Baiklah, ayo pergi menemui Panatua Hao. Setelah kita membicarakan, kita segera berkompetisi untuk melihat siapa yang lebih baik. Bagaimana? Aku akan mengantisipasi 3 resep pilmu. Sikap meremehkan tersungging pada sudut bibir Hansen. Dia melambaikan tangan untuk mengajak keluar dari area terbuka. Aku juga memikirkan langkah-langkah pengelolaan 5 lokasi penjualan obatmu yang berpindah tangan padaku, kata Sioyan menusuk pikiran lawannya. Tatapannya kemudian beralih pada orang yang menjengkelkan. Cheng, Tai Cheng, aku akan selalu mengingat tingkah polamu yang ingin merusak area penjualan
gerbang pen. Tidak akan butuh lama. Aku akan mendapat semua taruhan itu. Catat itu. Catat itu. Selama kamu tidak berlindung pada siapapun, aku akan menghadapi kamu. Kapanpun, dimanapun, akan kita buktikan omonganmu. Bai Cheng mengejek dengan memutar pandangannya ke arah lain. Xiaoyan tersenyum dingin. Dia membatin, sekarang aku mengetahui siapa pengasut atas semua peristiwa ini. Kelak siapapun yang melakukan harus aku cari sebagai pembalasan dendam. Geng Putih akan menjadi target yang harus ditangani secara keras. Setelah Xiaoyan beserta kelompok Hansen meninggalkan area terbuka, langkahnya menuju pihak pengelola obat yang menyatu dengan area penyimpanan bersama. Sesampai di tempat tujuan kepada Panatua Hao, mereka menyampaikan rencana untuk menggelar persaingan terbuka. Mendengar itu, Panatua Hao merasa tertarik. Berkelahi secara terbuka dengan menggunakan senjata merupakan peristiwa yang biasa terjadi di lingkungan Akademi Dalam dan nyaris berlangsung setiap hari. Itu sangat membosankan. Tapi kompetisi pemurnian pil, wah, ini momen yang sangat langka. Tanpa pikir panjang, ketika Xiaoyan dan Hansen ingin meminjam formula obat dari tempat itu, Panatua Hao langsung menyetujui tanpa sedikit pun diliputi keraguan. Tetapi Panatua Hao mengajukan suatu syarat bahwa formula yang dijadikan bahan kompetisi akan dia pilih sendiri. Xiaoyan dan Hansen kaget bukan kepalang. Sebelumnya mereka tidak memikirkan kemungkinan seperti itu. Maka tak heran jika keduanya jumbul tercengang bukan kepalang. Namun akhirnya mereka tak bisa menolak. Kepala mereka mengangguk tanda sepakat. Pertemuan singkat itu berakhir, kemudian masing-masing pihak kembali ke tempat huniannya. Keduanya pun sepakat untuk menentukan siapa yang sukses dan berhasil menampilkan ramuan yang paling baik di stadion esok hari. Kedatangan Xiaoyan disambut kekasihnya Sun Er. Ayang Xiaoyan. Hansen sepertinya begitu percaya diri. Suara Sun Er diwarnai kekhawatiran terhadap kompetisi yang belum pernah terjadi di lingkungan Akademi Dalam. Bisa dimaklumi kalau dia begitu pede karena merasa sebagai alkemis tingkat 4 atas posisinya bisa memperoleh perlakuan istimewa bersama Dao Wang sekuat apapun dan dimanapun dia berada. Berkat kemampuannya, dia menjadi salah satu yang terbaik ketika ditempatkan pada Departemen Alkemis. Semenjak dia berada di Akademi Dalam pada 3 tahun terakhir, belum ada yang menantang dia untuk berkompetisi memurnikan obat. Selama 2 tahun awal kehadirannya, dia sering mengolah obat. Mendengar obrolan tersebut, Lin Yan menarik untuk berkomentar. Iya. Keberhasilan Hansen mencapai tingkat 4 alkemis pada usia seperti dia bisa dikatakan berkat keseriusannya mengembangkan diri selain memiliki bakat yang luar biasa. Mendengar itu Xiaoyan tersenyum. Dia mengangguk tanpa membantah. Apakah kamu merasa memiliki peluang menang? Wu Hao menyelak dengan pertanyaan yang membuat orang di sekitarnya terenyah. Sekarang Hansen bersama geng obatnya merasa senang atas keuntungan yang berlipat-lipat dari perdagangan obat. Karena itu mereka akan berjuang keras. Jangan sampai sumber kekayaan sebesar itu lepas dari genggamannya. Xiaoyan menundukkan kepalanya di bawah sorotan mata orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia berdiri dari tempat duduk, lalu mondar-mandir sambil berpikir di sekitar tempat tinggalnya. Kedua telapak tangannya diletakkan di belakang punggung seperti memanggul pikiran. Beberapa saat kemudian dia mencoba menghibur diri sambil tertawa lembut. Bukankah dia hanya seorang alkemis tingkat 4 semata? Apa yang perlu dikhawatirkan? Tunggu dan lihat bagaimana ekspresinya besok. Jejak Lin Yan beserta yang lainnya yang mendampingi Xiaoyan sempat berhenti oleh keterkejutan
ketika mereka mendengar suara Xiaoyan menyiratkan suatu keyakinan yang mampu mengungguli lawannya. Mereka saling bertukar pandang satu sama lainnya dan hanya bisa menggelengkan kepala disertai senyuman yang sulit dipahami maknanya. Metode apa yang mereka miliki sekarang sehingga menyatakan telah mengalami perkembangan berarti? Kalimat Xiaoyan menetes, membasahi waktu yang bergerak diiringi harapan para sahabatnya. Hanya dalam tempo semalam, berita Xiaoyan dari gerbang Pan yang hendak bersaing dengan Hanxian untuk melakukan kompetisi pengolahan pil secara terbuka merebak begitu cepat ke seluruh penjuru Akademi Dalam. Mendengar kabar mengejutkan tersebut, penghuni Akademi terpikat untuk menyaksikan dengan penuh kegembiraan. Akademi Dalam memang memiliki siswa yang berjuang setiap hari untuk mengembangkan kapasitas kekuatan personal. Tapi momen kompetisi pemurnian pil tergolong langka. Oleh karena itu, hampir semua siswa penasaran untuk tidak melewatkan peristiwa bersejarah ini. Beberapa sesepuh Akademi Dalam yang begitu bosan menyaksikan pertarungan bersenjata ikut penasaran setelah mendengar adanya rencana kompetisi. Dalam tempo singkat, nama Xiaoyan viral di kalangan Akademi Kebatinan maupun Akademi Dalam. Matahari belum merambat dari peraduannya. Sinar lembayung menggugah siapapun untuk segera beranjak ke tempat perlombaan. Di bawah naungan cahaya pagi, hawa sejuk nyelimuti gunung-gunung. Orang-orang berduyun-duyun ke Stadion Utara untuk mendapatkan posisi pandang paling bagus supaya bisa melihat dari dekat aksi dua alkemis menunjukkan kemahirannya meramu obat. Akademi Dalam memiliki 4 stadion yang berada di sisi utara, selatan, timur, dan barat. Masing-masing mampu menampung ribuan orang. Untuk kompetisi Xiaoyan dan Hanxian ditempatkan di sisi utara. Suasana stadion dibanjiri penonton. Suara yang berisik serentak seperti lebah bergerak di seputar sarang. Kadang diwarnai yel-yel bagai pasukan perang mengitari medan pertempuran. Penonton melihat beberapa sesepuh menghadiri momen spesial tersebut. Mereka diam-diam merasa heran karena area perdagangan, Akademi Dalam, area tarung maupun tempat-tempat spesial lainnya tidak sesemarak Stadion Utara di pagi ini. Gong ditabuh, gema suaranya menyebar di seluruh sudut stadion. Gema gong itu pula yang membuat kebisingan berangsur surut hingga suasana berubah tenang. Pandangan penonton tertarik pada tengah arena. Tampak sosok lelaki berusia senja menampilkan diri. Dari penampilannya orang bisa menebak itulah Panatua Hao. Tatapan mata Panatua Hao mampu menyapu massa menyemut di seluruh area stadion. Panatua batuk dehem sebagai himbauan pada para penonton untuk tenang. Tanda itu dipahami dengan baik oleh seluruh penonton. Begitu suasana berubah hening, terlihat seseorang mengenakan jubah alkemis tampil di atas panggung. Kemudian dia mengambil posisi berdiri di samping Panatua Hao. Dengan jelas siapapun bisa melihat tanda di dadanya berupa 4 garis berwarna perak begitu mencolok menghiasi dada. Dialah pemimpin geng obat, Hanxian. Saat Hanxian menampilkan diri, disambut suara riuh penuh kagum atas reputasi yang sangat baik sebagai siswa Akademi Dalam. Tidak berselang lama setelah Hanxian naik ke atas panggung batu, sebuah jalur jalan tersibak di tengah kerumunan.
seorang pria muda berjubah hitam, raut wajahnya tersenyum manis, berjalan ke tengah arena di bawah tatapan mata keheranan di sekitarnya. Pemuda itu masuk ke arena sendirian, kemudian hormat pada penonton sambil membungkuk. Posturnya tenang, ekspresinya acuh tak acuh, banyak mata tersita atas penampilannya. Diam-diam penonton memuji dalam hati. Begitulah penampilan Xiao Yan yang sedang mencatat sejarah baru. Kita lanjutin sambungannya. Tonton terus konten cerita, pasti lebih seru.